Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi penting dan terbaru tentang pelaksanaan program BPNT dan program Keluarga Harapan yang pada saat ini belum dicairkan oleh Kementerian Sosial. Apa penyebabnya? Nah, sebelumnya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa para teman sosial, para sobat sosial dimanapun kalian berada, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupi notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Nah, para pemirsa, pada beberapa waktu yang lalu, itu Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengeluarkan keputusan Menteri Sosial nomor 101 garing HUK garing 2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan, di mana di keputusan Menteri Sosial tersebut dipecah kriteria penerima BPNT menjadi 3 yang dilaksanakan oleh 3 Direktorat Jenderal yang ada pada saat ini di Kementerian Sosial, yaitu untuk kategori usia 40 sampai dengan 60 tahun itu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Untuk kategori umur 40 tahun ke bawah itu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dan untuk kategori lansia, disabilitas anak tanpa keluarga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Dan untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Sosial menyurati dan mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk melaksanakan revisi anggaran agar pelaksanaan program sembako sesuai dengan keputusan Menteri Sosial tersebut itu bisa dilaksanakan pada tahun ini. Apa jawabannya? Nah, dan pada tanggal 17 Juni 2022, Menteri Keuangan membalas surat dari Kementerian Sosial sesuai dengan surat nomor S-50-520-MK.02-2022 hal perubahan SOTK Kemensos dan pelaksanaan Bansos PKH dan kartu sembako kepada Menteri Sosial. Dan Menteri Keuangan itu menjawab dari pengajuan Kementerian Sosial tentang revisi anggaran. Dan di poin penting dari surat tersebut, yaitu pada poin 4 dibalas oleh Menteri Keuangan, yaitu Bansos PKH dan kartu sembako merupakan bagian integral dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang memerlukan dukungan dari beberapa kementerian negara garing lembaga terkait, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian PPN garing Bappenas, Kemenko PMK dan TNP 2K, serta perlunya arahan dari Presiden. Untuk itu, dalam rangka menuju tata kelola dan efektivitas program, dimaksud perlu dilakukan pembahasan bersama terlebih dahulu apabila akan mengubah konsep atau mekanisme bansos. Itu di poin 4. Dan lebih jelasnya lagi, di surat Menteri Keuangan tersebut pada poin 5 disampaikan menolak usulan revisi dan tetap melaksanakan program PKH dan kartu sembako untuk tahun anggaran 2022 tetap dilaksanakan dengan konsep, mekanisme, dan kriteria penerima manfaat yang ada pada saat ini. Nah, di surat balasan dari Menteri Keuangan tersebut sudah cukup jelas pada pengajuan revisi anggaran oleh Kementerian Sosial itu ditolak oleh Menteri Keuangan untuk dilakukan revisi dengan mengikuti Kemensos nomor 101 garing HUK garing 2022 pemecahan kategori program sembako dan program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh 3 dirjen yang ada di Kementerian Sosial. Pada saat ini Menteri Keuangan itu menolak revisi anggaran dan tetap meminta Kementerian Sosial melaksanakan sesuai dengan mekanisme dan kriteria penerima manfaat yang ada pada saat ini tanpa adanya pemecahan kriteria ataupun kategori.
Itu poin dari isi surat tersebut. Dan jikapun itu dilakukan oleh Kementerian Sosial, diajukan ke Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan meminta Kementerian Sosial untuk duduk bersama antara kementerian dan lembaga terkait. Itulah poin dari surat Menteri Keuangan tersebut yang secara tersirat jelas disampaikan di poin 4 dan di poin 5. Dan dengan adanya penolakan oleh Kementerian Keuangan tentang revisi APBN PKH dan revisi APBN Kartu Sembako atau Kartu BPNT, inilah salah satu yang menyebabkan sehingga pada saat ini untuk BPNT Juni dan PKH Triwulan 3 di bulan Juli ini itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial. Inilah salah satu penyebabnya. Semoga Kementerian Sosial menindaklanjuti hal ini sehingga para KPM bisa kembali mendapatkan hak-haknya untuk BPNT bulan Juni, untuk PKH bulan 3, karena memang pada saat ini memang sangat dibutuhkan oleh para KPM untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah situasi yang masih dalam keadaan sulit karena masih diberlakukannya PPKM. Dan kepada para KPM dan juga kepada para pemirsa, mohon untuk dapat menyampaikan informasi ini dan kepada KPM untuk kembali bersabar. Pastinya bantuan PKH dan BPNT ini pasti akan dicairkan oleh Kementerian Sosial. Kita berdoa, para KPM berdoa, semoga bisa terlaksana terwujud di dalam waktu dekat. Setelah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan kepada para teman sosial, para sobat sosial dimanapun kalian berada, jika informasi ini bermanfaat, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya agar saya terus bisa menyajikan informasi-informasi penting dan akurat tentang bantuan sosial, tentang program-program pemerintah, dan informasi-informasi penting lainnya. Terima kasih saya ucapkan sudah menonton saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.